Nyonya AHY baper lagi, pakai sebut bahasa rupiah kurang wawasan euy. Ditulis oleh Widodo SP di steward.com. Semua berawal dari sindiran dan kritikan balik dari para netizen kepada Andisa Pohan alias Nyonya AHY soal berbagai cuitannya yang belakangan kau seperti ngegas terus sok mengajari dan mengkritisi pemerintah. Salah satunya soal rencana vaksin berbayar yang lantas dibandingkannya dengan cara yang dilakukan oleh pemerintah Amerika Serikat, tepatnya pada Senin 12 Juli lalu. Kalau alasannya untuk herd immunity, silahkan menggunakan Kimia Farma, tapi gratis untuk rakyat. Semacam di negara Amerika, program vaksinisasinya sangat mudah. Kita tinggal datang ke apotek atau farmasi manapun, bahkan milik swasta, cukup bawa ID atau KTP gratis. Mudah, cepat, dan di mana saja ada. Tindakan yang kita tahu masih kelanjutan dari cuitan-cuitan klien Cikes alias keluarga SBY yang sudah didahului oleh Mas Ibas soal fail nation dan berbagai retorika yang kerap dilontarkan oleh Mas AHY suami Andisa Pohan. Seperti biasa, akibat tidak tahan kritik balik atau komentar-komentar seru ala netizen Indonesia, Andisa pun membalas komentar netizen yang mempersoalkan cuitannya dalam bahasa Inggris itu kayak gini. Untuk bahasa rupiah kurang ilmu, ini maksud saya tentang kawal penyimpanan vaksin Moderna. Karena Moderna yang baru kita dapatkan ini vaksin tipe mRNA. Beda cara penyimpanannya dengan Sinovac tipe vaksin virus yang dimatikan. Aduh, maaf bahasa Inggris yang gak paham bisa minta terjemahin ke anak saya ya, tulis Andisa. Terkesan angkuh ya kalau menurut saya. Terus masih bernada menghakimi dan merendahkan orang lain. Bahkan ada unsur fitnahnya juga. Dengan Andisa menggunakan sebutan bahasa rupiah kurang ilmu saja, sudah menunjukkan betapa kurang wawasan orang ini. Karena jelas, dia menyamakan semua netizen yang terlihat kontra sama dirinya, keluarga Cikes, dan Partai Demokrat sebagai buzzer bayaran pemerintah. Lantas, dengan menuduh kurang ilmu ditambah kalimat minta terjemahin ke anak saya, bagi yang dianggapnya nggak ngerti maksud cuitan bahasa Inggrisnya, ditambah kalimat minta terjemahin ke anak saya, bagi yang dianggapnya nggak ngerti maksud cuitan bahasa Inggrisnya, jelas bikin sewot tapi juga bisa bikin ngakak seluruh Indonesia. Lo pikir yang jago bahasa Inggris cuma keluarga Cikes? Anak lo juga lo anggap jago bahasa Inggris? Hello, ada banyak anak yang gak kalah pintar bahkan lebih jago kelas. Salah satu netizen lantas berkomentar cukup cerdas. Mbak Andisa Pohan, saya SS cuitan mbak ini ya, saya bingkai dan akan saya simpan baik-baik. Kalimat seorang yang bercita-cita jadi ibu negara terlalu vulgar memamerkan keangkuhan. Layakkah jadi ibu negara? Ditulis oleh Lucky_Crab 2806. Sayangnya cuitan serunya tidak bisa dilihat lagi oleh netizen secara bebas karena digembok oleh yang bersangkutan. Lucu juga ya, pas mau kritik dibuka lebar-lebar aksesnya. Begitu ramai terus seperti sembunyi karena mungkin kader dengan ganasnya cuitan-cuitan yang bisa membuatnya puyeng dan menurunkan imunitas tubuh Andisa karena tidak bisa tidur. By the way, Andisa Pohan sudah sembuh dari COVID ya? Kata suaminya, kapan hari itu kok terpapar COVID? Kalau sudah sembuh ya syukurlah. Jadi rame lagi Twitter dan cuitan-cuitan Andisa bisa saya jadikan bahan tulisan di Steward. Semoga dia nggak minta rupiah karena merasa cuitannya menginspirasi untuk menulis ya. Kalau soal isi cuitannya yang terkesan angkuh, biarkan saja nggak usah ditanggapi. Katanya sih ditujukan buat kakak pembina bahasa rupiah yang mungkin masih ada kaitan dengan urusan kisruh internal di tubuh Partai Demokrat yang belum tuntas kala hari itu. Belum tentu juga loh, mental Andisa sudah lebih kuat pasca terpapar COVID, sehingga belakangan kita lihat dirinya lebih gaspol mengkritisi pemerintah dan pihak-pihak yang dianggapnya berseberangan atau kontra dengan dirinya, keluarganya, dan Partai Demokrat. Palingan nanti baper lagi, kalau sudah nggak kuat nanti paling muncul suaminya. Dilanjutkan dengan Pepo mertuanya sebagai the king of baper dalam dunia perpolitikan di Indonesia. Jadi, sekali lagi dibuat slow aja, anggap sebagai hiburan karena membaca komentar-komentar setiap kali klien Cikes mulai baper dan sok-sokan kritis, nyindir, atau nasihatin pemerintah. Bisa bikin kita terhibur dan imunitas naik. Bukan begitu kira-kira? Bantah dirinya kena COVID-19, UAS masih sempat kafir-kafirkan komentatornya. Ditulis oleh Widodo SP di steward.com. Saya terkadang tidak habis pikir mengapa ada orang yang mengaku belajar ilmu agama dengan mendalam, tetapi dengan mudahnya menghakimi orang lain atau menyebut orang yang tidak sependapat
yang berbeda keyakinan atau yang katakanlah ngeselin sebagai orang kafir. Ada pula sebutan yang tak pantas kerap kita dengar belakangan ini, masih dari kelompok orang yang mengaku atau terlihat mendalami ajaran agamanya. Membaca pengakuan, tepatnya bantahan dari Abdul Somad mengenai dirinya yang dikabarkan terkena COVID-19 seperti dilansir dari laman detik.com, sungguh menarik untuk ditelaah lebih lanjut. Terutama, seperti biasa mencermati isi komentar atau pernyataan yang Abdul Somad lontarkan. Bagi si Woders yang penasaran, silahkan membaca berita lengkapnya pada link yang saya sertakan di bagian akhir tulisan ini. Namun, kira-kira berita tersebut garis besarnya tak hanya berisi bantahan dari Abdul Somad bahwa dirinya terkena COVID-19, tetapi juga berisi pengakuan bahwa dirinya kini berfokus mengajar Al-Quran. Sampai di situ masih bagus, karena orang yang mengajar seperti pengakuan Somad tadi, diyakini sudah mendalami kitab suci tersebut. Juga diharapkan sudah memahami betul apa isinya. Lalu, sedapat mungkin berusaha menerapkannya dalam kehidupan pribadinya. Kalau ini dilakukan, saya pun akan angkat jempol, bahkan siap merilis tulisan sebagai tanda saya menghargainya. Masa kalau mau disebut jago dalam mengajar, tetapi tidak dilakukan atau malah melakukan hal yang sebaliknya atau bertolak belakang. Nanti bisa-bisa berlaku ungkapan dalam bahasa Jawa, yakni sebutan pengajar jarkoni alias iso ngajar, ning ora iso nglakoni. Bisa mengajar tapi tidak bisa menjalani apa yang diajarkan tersebut. Nah, sekarang perhatikan kutipan pernyataan Somad yang berikut, seperti dimuat dalam lansiran berita detik.com. Sekarang 500 mau dihatamkan, tiba-tiba beberapa ini keluarlah berita saya katanya kena COVID. Maka sesudah keluar berita Abdul Somad kena COVID, keluarlah jin-jin kafir hantu setan memberikan komentar. Senang kalilah orang itu mendengar saya sakit. Pengakuan yang amazing sekali bukan? Salah Somad lupa apa yang baru saja dikatakan, bahwa dirinya sedang fokus mengajar ilmu agama. Karena tidak lama kemudian ucapannya terkesan menghakimi orang lain yang mengomentari soal kabar kesehatannya yang lantas dibantahnya itu. Mudah sekali dia mengeluarkan kata-kata seperti yang dulu ketika sukses menviralkan istilah jin kafir yang ditujukannya kepada keyakinan lain. Kok kesannya nggak ada kapok-kapoknya juga sih? Lagi pula kenapa sampai ngegas begitu sih Bang Abdul Somad? Kalau memang Anda tidak sakit, ya bersyukurlah. Anggap saja angin lalu orang-orang yang menyebarkan berita bahwa Anda terkena COVID-19. Karena yang lebih penting, Anda dalam keadaan sehat, bukan lambing nganggur atau jadi jemari kurang kerjaan dari orang-orang yang tidak menyukai Anda. Dibuat slow aja kali Bang Somad. Terus, kenapa pula harus keluar jin kafir, hantu? Ada sebutan setan kepada para netizen atau komentator isu yang memang tidak benar itu. Tapi dengan catatan, asal Anda juga beneran sehat loh. Bukannya mengaku sehat tetapi sebenarnya sedang kurang sehat. Cuma misalnya saja loh, saya jangan dikafir-kafirin ya. Anda pasti nggak mau juga kan, semisal nanti ada orang yang kurang suka, terus melaporkan ke polisi, atau paling tidak nyindir dan bikin parodi. Nanti Abang Somad emosi tingkat tinggi. Meski bisa dibilang Bang Somad ada salahnya juga, lah orang nggak salah kalau disebut kafir, hantu, jin, dan setan. Susah rasanya bagi saya, orang awam ini buat memahami ungkapan-ungkapan orang seperti Abdul Somad. Sosok yang seharusnya menjadi panutan dalam perkataan. Ya, minimal tidak berkata begitu di depan publik atau kepada jurnalis. Malah omongannya sama sekali tidak patut buat ditiru. Kalau saya menjadi jamaahnya, misalnya saja nih ya, salah ucap sekali mungkin masih dapat dimaklumi. Meski saya akan mulai pasang kuda-kuda sebagai persiapan untuk balikan dan alias pergi. Tetapi kalau sudah pernah keseleo lidah begitu, lalu masih diulang lagi, bingung saya mau menyebut apa. Nanti kalau sebutan saya buruk, kan tidak ada bedanya dengan apa yang saya kutipkan di atas. Bagaimana menurut Anda?